Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 11. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Lianda Putra, BP 18 dengan akhiran 017. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan narasi tugas pertemuan 11, yaitu langsung saja masuk dalam materi yang pertama. Submateri yang pertama yaitu menjelaskan protokol reliability terdistribusi. Sebelumnya kita itu harus mengetahui itu apa pengertian dari protokol. Protokol adalah sekumpulan aturan yang mendefinisikan bagaimana peralatan-peralatan dalam jaringan mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi pada keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Protokol dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya, mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali. Protokol ini mengurusi perbedaan format pada kedua sistem hingga pada masalah koneksi listrik. Selanjutnya itu apa itu fungsi dari protokol. Yang pertama itu ada fragmentasi dan reassembly, yaitu adalah fungsinya sebagai membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa data paket pada sisi pengirim mengirimkan informasi, dan setelah diterima, maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket informasi yang lengkap. Selanjutnya yang kedua ada encapsulation, yaitu melengkapi informasi yang dikirimkan dengan address, kode-kode, koreksi, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu ada connection control, yaitu fungsi dari connection control adalah membangun hubungan connection komunikasi dari sisi pengirim dan sisi penerima, di mana dalam membangun hubungan ini juga termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri penghubungan. Selanjutnya itu ada flow control, yaitu sebagai pengatur perjalanan data dari sisi pengirim ke sisi penerima. Selanjutnya itu ada error control, yaitu dalam pengiriman data tak lepas dari kesalahan, baik itu dalam proses pengiriman maupun penerimaan pada waktu data diterima. Fungsi dari error control adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Selanjutnya itu ada fungsi transmission service, yaitu memberi pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta pelindungan data. Selanjutnya itu ada jenis-jenis protokol. Contoh biasanya yang umum digunakan dalam sebuah komputer itu ada NetBIOS Frame Protocol, NetBIOS, NVLink, IPX atau SPX, TCP atau IP, dan terakhir ada Subnet Mask. Selanjutnya kita masuk dalam submateri yang kedua, yaitu menjelaskan partisi jaringan dan pertimbangan arsitektur. Pada umumnya jaringan komputer terbagi beberapa partisi jaringan, itu tergantung berdasarkan area jangkauannya. Di antaranya yang pertama ada jaringan PAN atau Personal Area Network dengan jangkauan 1-10 meter digunakan dalam ruangan kelas, rumah, dan lainnya. Yang kedua ada LAN ya, yang berarti itu Local Area Network dengan jangkauan 10-1000 meter digunakan untuk menghubungkan gedung antar gedung atau kelas antar kelas. Selanjutnya itu ada MAN, Metropolitan Area Network, dengan jangkauan 10.000 sampai 100.000 meter digunakan untuk menghubungkan antar kota. Dan yang terakhir ada WAN, yaitu Wide Area Network, dengan jangkauan 100.000 sampai 1 juta meter digunakan untuk menghubungkan beberapa negara. Selanjutnya itu ada masuk dalam pertimbangan arsitektur. Pertimbangan arsitektur itu kerangka kerja bagi pembangunan basis data. Fungsinya adalah untuk memisahkan antar fisik basis data dan program aplikasi pemakai. Arsitektur SMBD dikenal juga dengan arsitektur 3 skema atau 3 skema arsitektur. Pertimbangan dalam memilih arsitektur basis data adalah yang pertama itu keunggulan teknologi. Itu bagaimana keunggulan dari teknologi yang kita pilih dalam
arsitektur sistem basis data kita. Yang kedua yaitu untuk memilih arsitektur basis data itu kita perlu biaya pengembangan. Kita harus melihat berapa biaya pengembangan dalam pembangunan dari arsitektur basis data. Yang ketiga yaitu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kita harus melihat beberapa alat apa saja yang sesuai atau yang dibutuhkan oleh pengguna untuk membangun basis data. Dan yang selanjutnya itu ada jenis-jenis arsitektur basis data. Yang pertama itu sistem tunggal atau standalone. Yang kedua itu ada sistem terpusat atau centralized system. Dan yang ketiga itu ada sistem client server. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi tugas pertemuan 11. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.